Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa sukses memanage Ramadan kita tahun ini, maka penting bagi kita untuk pertama, sejauh mana kemampuan kita untuk menghayati hikmah puasa ini. Seperti kita tahu bahwa puasa memiliki diantaranya adalah puasa sebagai perisai, yaitu as-siyamu junnah, bahwa ia merupakan tameng agar kita mampu untuk mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan dengan demikian syahwat mampu kita, terutama syahwat biologis, bisa kita kendalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ibadah puasa ini begitu sangat-sangat tidak terdeteksi sama orang-orang, sehingga butuh keikhlasan maksimal. Tidak seperti layaknya sholat yang bisa kelihatan langsung sama orang. Belum lagi misalnya seperti tilawah bisa terdengar sama orang. Tapi puasa sama sekali tidak terdeteksi mana yang puasa, mana yang tidak. Orang-orang yang nggak puasa bisa pura-pura seperti orang puasa, terutama di bulan Ramadan. Ketiga, hikmahnya kita lihat misalnya mempersempit jalan masuk setan. Karena ketika seseorang berpuasa, ya kita lihat ada semangat iman dan takwanya meningkat. Belum lagi asupan makanannya di siang hari terbatas, sementara setan bergerak dalam darah manusia, sehingga itu menjadi sebuah penghampat dan disebut mempersempit keleluasaan mereka. Belum lagi ada dua kebahagiaan bagi kaum muslimin. Kebahagiaan pertama secara duniawi ketika orang sudah lapar berpuasa seharian, lalu kemudian tiba-tiba di waktu sore, waktu berbuka, begitu rasanya sangat nikmat. Kenapa nikmat? Pertama, nikmat karena kita telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yang harus bertanggung jawab. Lalu kedua, kita juga kemudian berbuka, sehingga rasa haus, rasa lapar ia kemudian terhenti, maka terdengar dhahabat dhama'u, lalu kemudian hilanglah rasa haus, wabtallatil uruq, dan tenggorokan pun terisi kembali, wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala pun sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di sana ada potensi dijanjikan surga khusus namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kepuasan makan dan minum setelah tadinya haus dan setelah tadinya lapar. Itu kata Ar-Rayyan. Juga ada latihan visualisasi amal yang berorientasi ikhlas dan rasa takut terhadap hari akhirat. Karena seperti tadi kita jelaskan bahwa ini kita lakukan demi masa depan kita kelak di akhirat sana. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hikmah-hikmah tersebut. Sebuah riwayat yang dirilis oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, beliau menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu kullu amal ibni Adam lah, Allah berkata setiap amalan Adam lahu, dia bisa menilainya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, benar-benar puasa itu total untuk aku, wa ana ajzi bihi, sayalah yang pantas untuk menilai berapa nilai pahala yang seharusnya. Wasyamu junnah, sungguh puasa ini adalah tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka pada hari saat kalian berpuasa, fala yarfuth, jangan banyak melakukan canda-candaan yang sifatnya porno. Wala yaskhab, jangan lata. Fa insabahu ahadun, bahkan ketika seseorang menghinanya,
au qatalahu, atau ada yang menantangnya untuk duet, untuk bertengkar, maka falyakul inni imru'un shaimun, saya sedang berpuasa. Artinya ini pengendalian diri dan hawa nafsu. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi yang mana Muhammad jiwanya ada di dalam genggaman Allah, la khalufu famis shaim, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu indallah, itu sangat-sangat wangi di sisi Allah, min rihil miski, dibanding wanginya kasturi saimi farhatan. Bahkan kata Rasulullah, orang-orang yang berpuasa memiliki dua potensi kebahagiaan dan keceriaan, yafrahuhuma, yang mereka nikmati. Idza aftara fariha, manakala sedang berbuka dia berbahagia dan berpenuh kegembiraan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi, dan manakala ia bertemu Allah dengan meninggal, maka dia kemudian berbahagia dengan segala aktivitasnya berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi. Ternyata ada sebuah peringatan bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang bisa diterima secara syariat. Gak ada uzur. Kita lihat sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang tidak berpuasa walaupun hanya sehari di bulan Ramadan, min ghairi udhrin, tanpa ada alasannya secara legal berdasarkan syariat, wala marad, bukan karena sakit, lam yakdihi siyamud dahri, sungguh nilai puasa yang sengaja dia tinggalkan tanpa alasan tersebut tidak bakalan bisa terganti nilainya. Siyamud dahri, walaupun dia berpuasa di luar hari tersebut sepanjang masa. Wa insamahu, sekalipun ia melakukannya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dirilis oleh Imam Bukhari fi sahihihi mu'allaqa, di kitab sahih beliau dengan cara ta'liq, Kitabus Shaum, tentang puasa, bab iza jama fi Ramadan, seseorang jika menggauli istrinya di bulan Ramadan. Walaupun ini ada keterangan bahwa hadis ini terhitung dhaif di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang juga perlu ditegaskan di sini, bahwasanya salah satu penyebab terjadinya azab kubur adalah ketika seseorang tidak berpuasa Ramadan padahal tidak ada alasannya secara syar'i. Kita lihat sebuah hadis an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Umamah al-Bahili, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah berkata, baina ana naim, tatkala aku sedang tertidur, id atani rajulani, saya melihat ada dua orang mendatangiku, fa'akhadha bidhab'ayya, lalu mereka menarik pundakku, fa'ataya bi jabalan wa'ran, lalu mereka berdua mengantarku ke sebuah gunung yang curam, faqala, lalu mereka berdua bilang, is'ad, naik. Fakultu inilah atiquhu, saya tidak mampu untuk mendakinya. Faqala, lalu mereka berdua menyatakan, inna sanusahiluhu lak, kami akan bantu mudahkan engkau. Fasa'attu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, maka saya bisa naik, lalu ketika aku berada di tengah-tengah gunung, idza bi aswatin syadidah, saya mendengar ada suara yang menakutkan, keras. Qultu ma hadhil aswat, lalu saya bertanya kepada mereka berdua, suara apaan ini? Qalu hadza awa'u ahlin nar, ini adalah suara rintihan penduduk surga, penduduk neraka. Tsumman talaqabi, mereka berdua kemudian juga terus mengawalku. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim, lalu saya melihat ada sekelompok orang tergantung di pepohonan, bi araqibihim, dengan kaki-kaki mereka, musyaffaqatun asdaquhum, sementara mulut mereka mengeluarkan darah segar, tasilu asdaquhum daman, mulut mereka terus mengeluarkan darah-darah segar. Qala qultu, lalu kemudian saya bertanya, man haula, siapakah mereka itu? Qala haula alladzina yafturuna qabla tahillati shaumihim,
mereka itulah orang-orang yang membatalkan puasanya padahal tadinya sudah mulai berpuasa. Apalagi mereka yang sama sekali memang tidak berpuasa. Semoga ini sedikit menjadi semacam terapi kejut bahwa betapa bahayanya kita tidak melaksanakan perintah Allah berupa puasa ini. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.